Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Mic-nya aman ya? Oke. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang untuk melanjutkan perjalanan panjang kita. Nah, insya Allah ini nggak panjang. Ini paling maksimal 15 lah, semoga ya. Maksimal 15 pertemuan ini selesai. Karena kaidah yang saya pahamkan nanti kaidah-kaidah dasarnya aja. Nggak sampai hal yang mendetail banget. Ya maksimal 15 dah. Kita masuk ke dalam ilmu yang bernama atau pembahasan yang nama ilmunya itu adabul bahthi wal munadharah. Adabul bahthi wal munadharah. Untuk paham ilmu ini ngapain, kita harus refleksi sejenak tentang mantik, karena ilmu ini adalah ilmu pelengkapnya mantik. Jadi di daras mantik berkali-kali saya pahamkan bahwasanya puncak dari daras mantik, puncak dari mantik, puncak dari masail mantik. Jadi di dalam mantik itu, di dalam al-mantik itu kan ada namanya mabadi, ada nama maqasid. Ini mabadi si maqasidnya mantik ya, maksudnya ya. Mantik itu punya mabadi, punya maqasid. Mabadinya mantik itu adalah tasawur, maqasidnya mantik itu adalah tasdik. Nah, masing-masing maksud mabadi di sini adalah tasawur. Bab nih, maksudnya nama bab. Di sini maksudnya adalah tasdik. Nah, masing-masing daripada mabadi dan maqasidnya punya mabadi juga, maqasidnya juga sama, punya mabadi juga punya maqasid. Nah, berarti kita bisa katakan kan ini 4 pilar inti dari pembahasan mantik. Mabadinya tasawurat itu adalah al-kulliyat, al-khams. Maqasidnya at-ta'rif. Mabadinya tasdiqat itu adalah al-qadaya. Maqasidnya adalah al-qiyas atau nama lainnya hujjah. Oke. Nah, berarti kita bisa mengatakan dengan kata lain, qiyas ini adalah maqasidil mantik. Ini, qiyas itu adalah maqasidnya mantik. Kenapa? Karena maqasidnya mantik itu adalah tasdik dan maqasidnya tasdik itu adalah qiyas. Berarti dengan kata lain, qiyas adalah maqasidit mantik. Oke. Inti daripada qiyas ini menghasilkan qaul lain. Inti daripada qiyas nih menghasilkan qaul akhar. Qaul akhar inilah yang tadinya berbentuk majhul. Qaul akhar tadi yang tadinya berbentuk majhul tasdiqi. Tasdiqi maksudnya indal ghair ya, indal ghair. Bukan bagi kita. Kita pemilik kias yang nggak mungkin dong natijahnya majhul tasdiki. Masa kita berkias? Berarti maksud kita berkias adalah kita punya maklum tasdiki, tapi itu majhul indal ghair. Baru akhirnya maklum tasdiki yang majhul indal ghair tadi kita runtutkan majhul tasdiki indal ghair. Nah, runtutkannya itulah yang dinamakan dalam kias. Oke, jelas? Nah, berarti sampai ke apa? Sampai kepada majhul tasdiki indal ghair ini tadi menjadi al maklum.
gitu. Menjadi al-ma'lum. Ma'lum tasdiki maksudnya. Menjadi ma'lum tasdiki. Nah, berarti majhul tasdiki yang tadinya majhul, bagaimana cara menjadi maklum? Dengan apa? Majhul tasdiki dijadikan maklum dengan tartib, kan? Tartib umur maklum. Itulah yang ada dalam qiyas. Umurnya itu adalah maklum tasdiki. Maksudnya adalah tartib maklum tasdiki. Li ta'di ila majhul tasdiki. Majhul tasdiki maksudnya majhul tasdiki indal ghair. Saat kita memiliki maklum, orang nggak tahu. Akhirnya untuk memberitahu dia, cari maklum tasdikinya dia agar majhulnya dia tadi menjadi maklum. Jelas ya? Oke. Di saat itulah akhirnya, di saat kita memiliki maklum tasdiki dan mentasdiknya itu, mengisbatnya itu memang kita sendiri, maksudnya maklum tasdiki kita misalnya berbentuk apapun, misalnya menyatakan kullu A itu B, itu maklum tasdiki kita, Terus kullu A itu B itu majhul indal ghair. Tapi si ghair ini tahu kullu A itu C dan kullu C itu B. Jelas nggak? Gitu. Kita posisikan gini. Fulan, ini saya refleksikan dulu di mantik ya, biar kita tahu nanti ada bahas di mananya, letak fungsionalnya di mana. Nah, ini perjalanan mantik agar refleksi dulu kita. Si fulan satu memiliki maklum tasdiki kullu A itu B. Oke. Dan si fulan satu itu memang mengiyakan dengan diri sendirinya. Maksudnya memang dirinya yang mengiyakan kullu A itu B. Bukan karena dia itu dengar dari orang. Tapi memang dia sendiri yang mengiyakan kalau semua A itu B. Misal pernyataan dia. Seperti itu. Nah, tapi ini majhul indal ghair. Ini berarti ini ma'lum indahu. Di mana kita tulis nih? Ini al-ma'lum indahu, hunya kembali kepada dia, al-ma'lumnya kembali kepada ini. Jelas ya? Kira-kira ya? Kullu A itu B, ma'lum indahu. Tapi ini majhul atau majhulun, ya enggak usah pakai al lah. Majhulul indal ghair. Ghairnya ini fulan, ini fulin yang di sini nih. Indal ghair, ghairnya sini. Ini fulin. Oke. Ini fulan, ini fulin. Fulan mengetahui statement kullu A itu B. Dan ini adalah statement yang memang diri dia sendiri yang mengiyakan. Bukan karena tahu dari orang, bukan karena nukil perkataan orang. Karena nanti ada masa di mana dia mengatakan kullu A itu B. Lalu kita tanya, kenapa kamu katakan kullu A itu B? Nggak tahu sih, ini saya cuma nukil aja kata guru saya. Berarti kalau kayak itu kita nggak layak ngebantah dia. Jelas ya? Karena dia itu seorang penukil jatuhnya saat itu. Maka kalau dia seorang penukil, babnya lain nanti. Di sini waktu fulan ini menyatakan kullu A itu B, itu memang tasdiknya dia. Jelas nih. Dan bagi si fulin ini majhul. Majhul dalam artian masih menanyakan, kenapa kamu mengatakan kullu A itu B? Itu. Baru akhirnya untuk merubah majhul indal ghair menjadi maklum bagi dia, yang dilakukan sama si fulan itu adalah mendatangkan argumentasinya. Itulah qiyas. Jelas ya? Tartib umur maklum bagi siapa? Maklum bagi dia dong, maklum bagi si fulin dong. Yang lebih auto maklum bagi dia. Kayak itu tartib umur maklum. Nah, baru nanti saat majhul tasdiki ini majhul tasdiki, ini yang dilakukan adalah tartib umur maklum. Umur yang dimaksud adalah maklum tasdiki. Udah, berarti yang dilakukan di sini majhul tasdiki yang dilakukan ke sini kita bilang itu adalah tartib maklum tasdiki. Tartib maklum tasdiki. Nah, maklum tasdiki itulah yang nanti ditartib menjadi
Sugro pakai shot aja ya. Sugro pakai shot. Dan menjadi kubro pakai kaf. Ini kaf tidak pakai sin. Kalau kaf pakai sin maka kuliah maksudnya. Oke, ini sampai sini kebayang nggak keadaan orang ini di mantik nih? Kita masih ngomong ranah mantik, gitu. Kita masih ngomong ranah mantik. Kita masih ngomong situ. Mana? Ya, nih indal ghair. Majhul indal ghair. Yang ini? Yang mana? Ini? Majhul, iya indal ghair. Nggak mungkin dong si statementnya pun majhul bagi dia. Statement itu majhul bagi ghair. Makanya akhirnya yang dilakukan sama si pengstatement mendatangkan mentartib itu tadi, mentartib ma'lum tasdiki agar si ghair ini tadi merubah majhul tasdikinya menjadi ma'lum. Tapi ma'lum tasdiki yang kita tartib itu wajib ma'lum tasdiki yang indana wa indahu. Karena kalau misalnya ma'lum tasdiki indana saja, la indahu, nggak ada guna dong. Karena kan kita mau ngebuat ghair ini tadi majhulnya menjadi ma'lum kan? Oke, bayang ya. Ini pelan-pelan dulu nih. Biar nanti masuk di sini baru letaknya nanti. Oke. Jadi yang dilakukan si fulan ini mendatangkan sugro, mendatangkan kubro. Oke, nih di sini aja nih. Mendatangkan sugro, mendatangkan kubro. Yang dimana sugro kubro ini adalah ma'lum tasdiki indal ghair. Jelas? Wa min babil aula ma'lum tasdiki indahu, indah fulan. Karena ini landasannya dia. Oke, berarti yang pertama kali diakidkan di saat fulan mengatakan kullu A itu B, kita tanyakan, ini pernyataan kamu atau ini nukilan kamu dari orang? Kayak itu. Nanti walaupun awalnya nukilan, tetapi dia udah titik memiliki dalil dari nukilan ini, itu dianggap pernyataan dia. Jelas gak maksudnya? Tapi kalau misalnya nukilan mahdoh itu sebatas, oh nggak tahu, saya cuma nukil kata imam saya, atau saya cuma nukil kata kiai saya nukil, itu nukil mahdoh namanya. Maka dia nggak layak kita tanyakan dalil. Jelas? Orang-orang awam tuh nggak layak, misalnya sholat apa hukumnya? Wajib kayak itu, dalilnya apa? Nggak layak, karena dia murni nukil dari guru-gurunya. Jelas ya? Jadi nggak layak kita menanyakan dalil ke orang-orang awam. Oke. Maka akhirnya yang berarti itu, kalau ini memang klaimnya dia, atau dulu awalnya nukil tapi sekarang dia udah sampai titik memiliki dalil untuk ini, maka itu dianggap sebagai statementnya dia. Baru akhirnya si Fulin menanyakan. Nah ini lalu dia memunculkan dengan menyatakan karena kullu A itu C misalnya. Terus, dan ini ma'lum indal ghair ya. Ini ma'lum indal ghair. Wa kullu C itu B. Udah. Maka akhirnya kullu A itu B yang tadinya majhul indahu menjadi ma'lum. Karena didatangkan dua ma'lumnya. Inilah yang dinamakan dengan tartib umur ma'lum li ta'addi ila amrin majhul indal ghair. Kebayang? Jelas ya? Oke. Maka di saat sudah di situ itu mantik sudah selesai. Berarti mantik itu adalah tentang bagaimana orang itu bisa berdalil atas apapun statement dia. Itu mantik. Gitu. Jadi maksudnya agar apa? Agar orang itu bisa berkesimpulan yang benar. Jadi kalau misalnya orang dikatakan dia berkesimpulan A, tapi dia sendiri nggak bisa berdalil atas berkesimpulannya, maka itu nggak bisa dianggap sebagai kesimpulan. Itu asbun nama itu nanti. Jelas nggak? Dia tanya, misalnya orang nggak pernah ke Bromo misalnya, terus dia sekedar katakan Bromo tuh nggak enak, panas katanya gitu. Oh, kenapa kamu ngomong gitu? Nggak tahu, pokoknya kayaknya gitu aja. Itu kan berarti udah kita katakan itu berarti bukan kesimpulan tadi itu. Itu asbun namanya. Kesimpulan itu akan dikatakan kesimpulan kalau memiliki landasan. Nah, itulah yang dimantik, yang dikawal ketat, dikawal habis-habisan agar seorang itu memiliki kesimpulan yang benar. Atau agar seorang itu kesimpulan apapun yang dia miliki, dia bisa mempertanggungjawabkan kesimpulannya. Itu mantik. Selesai ya? Jelas ya? Itu mantik. Oke. Maka akhirnya membuat dia itu, oh oke, sampai sini.
Sampai setidaknya ini menjadi maklum indahu, gitu kan? Nah, nanti apakah si dia auto nerima ininya sama ininya? Belum tentu. Jelas gak? Nah, di saat ada kesimpulan, sudah ada dalilnya, dan ternyata masih tidak diterima, di situ baru masuk adab bahas. Karena di situ baru terjadi pertentangan. Paham ya? Kayak itu. Di situ baru terjadi adab bahas. Kenapa? Karena kalau misalnya udah dikatakan kulu AB, dia mengatakan kenapa kamu landasannya apa kulu AB? Karena kulu AC, kulu CB. Dah, ini dalil, ini madlul. Ternyata bagi dia, emang iya kulu AC, gitu misalnya. Atau emang iya kulu CB, kayak itu misalnya. Atau emang iya ini nanti akan menghasilkan ini, kayak itu misalnya. Atau saya kayaknya punya dalil yang lain yang dimana natijahnya bukan ini, nakitnya ini. Atau satu kesatuan kamu ini nanti akan terjadi gini. Gitu-gitu tuh. Paham? Nah, kalau di situ mantik udah enggak berperan lagi, karena mantik itu hanya membimbing orang punya statement lalu mendalili statementnya. Kayak gitu. Tapi kalau di saat statementnya itu sudah didalili lalu masih kena bantah, maka disitulah peran adab bahas. Masuk itu adab bahas itu nanti itu. Jelas? Tapi nanti untuk membuat dalilnya tetap mantik. Maksudnya untuk kita tahu caranya, oh kalau dia nggak terima ininya saya, maka gini nanti yang bisa saya paparkan. Kalau dia nggak terima ininya dan seterusnya. Jelas nggak nih? Benang merah. Hah? Ya, benang merah antara di mana ada bahas itu. Jadi adab bahas itu kenapa? Oke, ini baru kita lanjut. Ini baru kita baru masuk ke dalam posisi adab bahasnya. Berarti gini jadinya. Berarti di saat fulan, kalau ini kan memang dia sebatas bertanya ya, apa landasannya ini ya? Akhirnya dikasihkan dalil ini kan? Gitu. Dia nggak menyatakan nggak setuju ini. Dia menanya kenapa kamu bilang A itu B? Gitu maksudnya. Gitu. Itu nanti sebenarnya belum terjadi munadharah itu. Secara hakikat belum terjadi munadharah. Karena munadharah itu kalau sudah terjadi mudafa'ah. Mudafa'ah itu ketidakterimaan. Gitu, ketidakterimaan. Kapan ketidakterimaan itu terrealisasi? Saat sudah didalili menanyakan apa landasan ini kamu. Itu ketidakterimaan tuh. Tapi kalau misalnya hanya sebatas ini lalu tanyakan kenapa kamu bilang ini, itu belum terjadi munadharah secara hakikat. Secara hakikat itu belum terjadi munadharah. Munadharah itu di saat ada mudafa'ah, ada tolak-tolakan, saling mengklaim atau saling menolak. Dalam statement, ya statement yang murni belum ada muqaddimah, betul. Jadi nanti kalau misalnya ada statement belum didalili langsung kamu salah, itu nanti auto nggak dikatakan munadharah. Itu hal yang ditinggalkan dalam munadharah. Karena dari awal dia nggak nyari kebenaran. Karena inti dari munadharah itu izharanil haq. Seperti itu. Kalau dari awal dia nyari kebenaran, kalau dengar statement tanya dulu landasan statementnya apa. Kalau di dalam landasan statement itu ada yang iskal, baru dijelaskan iskalnya apa lalu bantah. Kayak itu. Tapi kalau statement tok lalu langsung dikatakan kamu salah, oh udah itu dari awal nggak layak untuk diteruskan, nggak layak untuk dihadapi. Oke, ini benang merah. Benang merah antara mantik sama munadharah. Kebayang ya? Nanti munadharah ngapain ya? Nah, ngapain munadharah? Nah, di sini baru kita masuk ke dalam munadharah. Jadi saat si fulan, ini posisinya udah munadharah nih. Kita nggak memposisikan dia sebagai seorang yang bertanya lagi. Kayak itu, tapi sebagai seorang mudafi', orang yang akan tidak terima. Tapi tadi kan beda, tadi mantik. Mantik itu sampai titik dia itu mendalili. Kayak gitu. Oke. Munadharah itu seperti ini, atau kita buat pemain baru aja lah. Biar lebih enak. Atau mau pakai ini? Biar tetap nyambung. Benang merahnya biar tetap nyambung. Oke, kembali lagi ke sini. Aduh. Nah, kembali lagi ke sini. Saat si fulan ini, fulan dia memiliki statement kulu A itu B, berarti sama dengan dia menyatakan ada nisbah antara B
Sebelumnya saya kasih dulu salah satu bekal di mantik. Jadi saat ada dikatakan kullul maudhu itu mahmul, kan kayak gini ya keadaannya ya. Kullu maudhu itu mahmul atau kullu maudhu laisa mahmul, intinya seperti itu, mengitsbat atau menafikan. Itu sama dengan dia mengitsbat mafhumnya mahmul. Yang dimaksud mahmul itu adalah mafhum. Yang dimaksud mafhum itu makna. Maudhu, yang dimaksud maudhu itu adalah zat atau al-afrad. Oke. Paham nggak? Yang dimaksud maudhu itu adalah afrad, bukan makna, afrad. Jadi waktu dikatakan, misalnya ada pernyataan kullu insan hayawan, maka yang dimaksud hayawan itu adalah maknahu. Yang dimaksud insan itu adalah afroduhu. Paham nggak? Gitu. Afrod itu maksudnya masodak, yang sering saya sebut juga di sebelumnya. Atau maksudnya adalah masodako, atau misdak nama lainnya, misdakuhu. Maksudnya maknahu atau mafhumuhu. Ini dulu nih yang bekal yang perlu kita paham. Jadi waktu dikatakan kullu insan hayawan, maksudnya adalah kullu afrodil insan disifati atau dihamal dengan mafhumnya hayawan. Apa mafhumnya hayawan? Yaitu tadi jismun nami hassas mutaharik bil iradah. Itu mafhum hayawan itu. Berarti semua afrodnya insan itu dimasukkan mafhumnya hayawan. Paham ya? Nanti kalau misalnya dibalik ba'dul lah, bahasa gini nanti. Kalau misalnya kita balik, kan nggak bisa pakai kulu ya. Ba'dul hayawan insanun gitu misalnya. Maka maksudnya itu adalah ba'du afrodil hayawan itu dimasukkan atau dihamelkan mafhumnya insan, yaitu hayawan natik. Jelas nggak nih? Oke, jadi waktu dikatakan mahmul yang dimaksud adalah mafhum atau makna, waktu dikatakan maudhu yang dimaksud adalah zat atau afrod. Jelas ya? Nah, maka kalau ada pernyataan si fulan menyatakan kullu A itu B, maka sama dengan kullu afrodi A, itu semua afrodnya A, itu mahmulun bimafhumi B. Jelas? Karena pakainya kullu. Berarti maksudnya apa? Ada nisbah antara mafhumnya B dengan afrodnya A. Kalau pakainya kullu berarti nisbahnya semua. Kalau pakainya ba'du berarti nisbahnya sebagian. Kalau misalnya pakainya kullu laisa berarti nggak ada nisbah sama sekali. Kalau pakainya ba'du laisa berarti tidak ada nisbah di sebagian. Walaupun wakilnya di semua gitu. Tapi ala kulli hal cuma pernyataannya tidak ada nisbah di sebagian. Jelas nggak? Nah berarti waktu mengatakan ini maksud B itu adalah mafhum. Nah ini bayangkan orang nggak paham mantik tiba-tiba belajar munadharah kayak gini. Bahasa-bahasanya udah mantik tok-tok itu. Maksud B adalah mafhum, maksud A adalah afrod. Oke, berarti waktu menyatakan A itu B sama dengan mengatakan ada nisbah antara mafhumnya B terhadap afrodnya A. Atau kalau itu yang berbentuk mujabah ya. Yang berbentuk mujabah. Ini kalau misalnya wujudun nisbah, menyatakan wujudun nisbah ingkana mujaban. Kalau misal pernyataan atau kita mengatakan nafyun nisbah, nafyuha gitu aja. Nafyuha ingkana saliban. Jelas nggak? Jadi kalau misalnya bentuknya ijab, maka menyatakan adanya nisbah antara mafhumnya B dengan afrodnya A. Kalau bentuknya itu salab, berarti sama dengan menyatakan tidak adanya nisbah antara mafhumnya B dan afrodnya A. Nah maksud tidak ada itu apakah seluruh atau sebagian? Itu tergantung sur. Jelas? Yang penting dia menyatakan tidak ada nisbah. Tapi sebagian, oh berarti tidak menafikan sebagian yang lain. Dan juga tidak mengitsbat.
Lihat kaidah al-ba'diyah atau al-juz'iyah. Juz'iyah itu tidak menafikan sebagian yang lain, tidak juga mengisbat. Sehingga sah-sah saja kita mengatakan ba'dul insan laisa hajar. Jelas gak? Atau sah-sah saja kita mengatakan ba'dul insan hayawan. Paham gak? Oke, kenapa? Karena inti daripada juz'iyah itu hanya mengisbat atau menafikan sebagian, tanpa sedang mengisbat atau menafikan sebagian yang lain. Oke, jelas nih? Oke, gitu. Berarti iya, afrodnya hayawan. Jadi ba'du afrod hayawan mahmulun bi apa? Bi mafhumil insan. Iya, hayawan atiknya. Gitu. Jelas ya di sini ya. Ini agar harus jelas banget. Oke. Lagi ada perbaikan. Oke, ini dicerna dulu nih biar nanti dapat lagi benang merah di sini. Lanjut. Berarti gini, saat seorang menyatakan gini, yang fokusnya adalah nisbah atau tidak ada nisbahnya ya. Itu fokusnya di sini, wujudun nisbah atau nafyun nisbahnya. Jadi gitu. Nah, di saat ada pihak lain yang mendengar suatu statement lalu tidak menyetujuinya, berarti kan maksud tidak menyetujuinya. Bentar, biar tenang dulu. Itu maku apa ya kira-kira ya? Ya dah, lagi masang suatu tapi. Oke lah, lanjut. Oke, jadi gini, di saat orang menyatakan apapun pernyataannya ya, keempat surahnya lah, di saat orang menyatakan kulu ab atau menyatakan kulu a laysa b atau ba'du a laysa b, apapun pernyataannya, lalu ada yang tidak setuju, berarti kan maksud ketidaksetujuannya itu kan ketidaksetujuan nisbah di situ. Kalau diisbat maka tidak setuju diisbat. Kalau isbatnya semua maka dia tidak setuju isbatnya semua. Maka kalau dia tidak setuju isbatnya semua, maka bantahannya dengan nafi sebagian. Paham? Konsep tanakut. Kalau dia tidak setuju isbat sebagian, maka bantahannya dengan nafi keseluruhan. Karena kalau misalnya tidak setuju dengan isbat sebagian, ngebantah dengan nafi sebagian, ya nggak ada bantahan dong kalau seperti itu. Atau kalau misalnya ketidaksetujuannya itu akan nafi sebagian, maka bantah dengan isbat semua. Kalau tidak setujunya, berarti tentang nisbah lagi-lagi, jelas ya. Jadi ketidaksetujuan yang dimaksud di situ adalah ketidaksetujuan nisbah. Berarti waktu ada pernyataan kulu AB, ini hanya sampel ya, maksudnya nggak hanya tentang pernyataan kulu AB, intinya imma kulu AB, imma kulu A laysa B, imma ba'du AB, ba'du laysa B, apapun itu. Yang penting intinya di dalamnya ada nisbah atau tidak ada nisbah. Ada nisbah kalau bentuk mujab, tidak ada nisbah kalau bentuk salab. Nyambung nih? Jelas? Nah, baru akhirnya yang difokuskan kan tentang nisbah. Ada atau tiadanya, yang penting nisbahnya. Berarti waktu orang menyatakan tidak setuju, maksudnya adalah tidak setuju nisbahnya seperti itu gitu maksudnya. Jelas ya? Atau menyatakan, saya tidak setuju nisbahnya gitu. Baik misalnya kuliah mujabah, saya tidak setuju kalau nisbahnya semua. Walaupun ada sebagiannya. Dalam artian apa? Sebagiannya nggak ada soalnya. Gitu. Berarti kan ketidaksetujuan nisbah. Atau orang menafikan nisbah semuanya. Saya nggak setuju kalau nisbahnya seperti itu. Karena ada sebagiannya. Jelas nih? Berarti kan fokusnya itu adalah sesuatu yang memiliki nisbah. Jelas ya? Nah makanya akhirnya nisbah, wujudun nisbah atau nafyun nisbah ala kulihan nisbah, itulah yang menjadi mauridul munadharah. Tempat titik terjadinya munadharah.
Kenapa? Karena ketidaksetujuan akan bentuk nisbah, baik bentuk isbat ataupun bentuk nafi. Oke, kita pasang di bawah lagi nih. Oke, baru tadi masih nyambung tuh. Baru misalnya tadi ada A menyatakan kullu A itu B, misalnya menyatakan gitu, si Fulan menyatakan kullu A itu B. Terus Fulin menyatakan, oh saya nggak setuju bentuk nisbahnya kayak gitu. Saya tidak setuju bentuk nisbahnya gitu. Nah, maksudnya kenapa? Karena ini bentuk nisbah dengan mengisbat. Ini kan bentuk nisbah atau spesifikasi nisbah dengan mengisbat seluruh afrodnya A kepada mafhumnya B, gitu kan? Atau dengan mengisbat mafhumnya B kepada seluruh afrodnya A, kan gitu bentukan nisbahnya. Saya nggak setuju. Berarti yang sedang dipersoalkan itu adalah karakteristik nisbah dalam suatu kalam. Jelas? Berarti antara A ke B ini berarti ada nisbah. Nah, nisbah intinya karakteristik nisbah, baik ada atau tidak adanya, gitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Berarti nisbah itu adalah mauridul bahas bahasanya, atau mauridul munadharah, Oke. Waktu dikatakan ketidaksetujuan. Nah, gara-gara adanya ketidaksetujuan itulah baru akhirnya tertuntut si Fulan untuk mendatangkan dalilnya. Kayak gitu kan? Walaupun tadi di awal ketidaksetujuan itu belum bisa dikatakan munadharah, karena baru sebatas tidak setuju agar dia mendatangkan dalil. Kapan munadharah baru terjadi? Di saat sudah didatangkan dalil, lalu akhirnya dalilnya kena komplain, biasanya dalilnya kena komplain. Karena kalau sebatas ini tidak setuju itu nggak munadharah. Karena kan kalau udah sebatas ini lalu nggak setuju kan didatangkan dalil, belum terjadi mudafa'ah. Kayak itu. Mudafa'ah itu di saat apa? Di saat ini sudah didalili, lalu masih kena komplain. Nah, gitu maksudnya. Ada statement dari Fulan udah didalili, masih kena komplain, itu baru namanya mudafa'ah. Jelas ya? Oke. Sampai sini ada yang kurang jelas gak? Masih nyambung nih? Ya. Oke. Maka di sini nanti kita posisikan semuanya. Maka ini nanti sebenarnya apapun statementnya ya, kita maksudnya jangan melulu tentang ilmu kulu fa'il marfu, enggak mesti itu. Saat misalnya orang berselisih paham tentang kayaknya tadi gelas ini penuh deh, enggak, memang udah dari awal segitu, itu kan terjadi mudafa'ah kan, gitu. Apa dalil kamu mengatakan penuh? Karena aku tadi masuk ngelihatnya penuh, gitu misalnya, apapun dalilnya misalnya. Akhirnya dibantah, kayak itulah, hal-hal yang simpel aja. Atau misalnya kayaknya Ustadz kemarin ngomong ini deh, gitu misalnya. Oh enggak, itu kan dari situ kita tahu, bisa kita runtutkan nanti. Kayak itu perbedaannya di mana, lalu kita tanyakan landasannya, baru nanti kalau ada landasannya yang nggak jelas, kita kita kejar kayak gitu. Bentar, kamu apa landasan bilang kayak ini? Oh gini. Ini apa ini maksudnya? Kan gitu nanti. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Itu hal-hal yang simpel aja. Di mana-mana, di mana terjadi itu. Oke. Maka sampai sini ini Fulin nih. Hah? Iya, katanya. Kalau itu kan masuknya nggak klaim dia, masuknya tuh ingkun tanakilan fasihah nanti itu. Sihanya itu. Lupa, udah nggak usah ngomong kalau gitu misalnya. Kalau ditanya, bentar, kamu nukil gitu, bener gak ini nukilannya? Oh, nggak tahu juga sih misalnya. Udah nggak usah ngomong kalau masih belum tentu jelas benar atau tidaknya. Nah, itu nanti ada bab dalam penukilan. Oke, maka di sini nanti dibantah. Berarti waktu ditanyakan, berarti waktu ketidaksetujuan Fulin itu sejatinya ketidaksetujuan akan karakteristik nisbah ya. Gitu, akan karakteristik nisbah ketidaksetujuan. Berarti nanti mau kita katakan, oh kalau gitu munadharah itu hanya berlaku kepada sesuatu yang punya nisbah. Paham nggak? Yang punya nisbah. Sehingga sesuatu yang dari awal tidak punya nisbah, ya tidak ada munadharah. Dia diam-diam ngomong batu.
Oh nggak betul, kan nggak kayak gitu. Paham nggak? Lagi sendiri-sendiri aja ngomong ayam misalnya kayak gitu. Tiba-tiba dibantah. Nah, itu kan perkataannya nggak ada nisbah. Nah maksudnya kenapa? Maksudnya kenapa nisbah itu layak untuk dipersoalkan? Karena nisbah itu tarodud baina mutabaqah atau mukhalafah. Paham nggak? Nisbah itu tarodud. Tarodud itu maksudnya antara dua. Maka nanti di dalam qadiyah, apa definisi qadiyah? Mahtamala sidqa wal kadzba. Apa ini maksud sidak? Sidak itu adalah nisbah yang mutabik lil waqi. Sedangkan kadzib itu adalah nisbah yang mukhalif lil waqi. Oh, berarti nisbah itu antara dua hal. Imma mutabik lil waqi, imma mukhalif lil waqi. Nah, bagi si fulan beranggapan nisbah di dalam kalamnya dia itu mutabik lil waqi. Bagi orang yang lain beranggapan, lah, ini kayaknya ada yang salah gitu. Ini mukhalif lil waqi. Bagi dia kayak itu ya. Gitu bagi dia. Oke, makanya kenapa nisbah itu layak dipersoalkan nih saya bagi. Karena dia itu taradud antara mutabiqin ya, mutabiqah lil waqi atau la. Maksud la itu berarti mukhalif lil waqi. Nisbahnya itu. Baik karakteristik nisbahnya atau baik wujud nisbahnya atau karakteristik nisbahnya itu sendiri. Antum tadi bilang contohnya yang nggak ada nisbah itu kan seperti bilang mufrad ya. Ya, lafaz mufrad nggak ada nisbah. Kalau misalnya kayak bilang batu itu tidur, kan ini nggak ada nisbah. Oh, ada batu itu tidur. Tapi surahnya yang nggak ada nisbah cuma mufrad berarti. Murokab nakis. Mufrad atau mufrad. Murokab nakis nggak ada nisbah. Laisa murokab tam. Murokab nakis seperti rumah mewah gitu kan. Rumah yang mewah gitu, rumah yang bagus misalnya, nggak ada nisbah apa-apa kan di situ. Yang ada takyid itu nanti. Jadi yang kedua itu adalah qaidan lil awal, itu namanya muqayyad, bukan nisbah, bukan isnad. Jadi makanya murokabnya itu nggak dinamakan dengan murokab isnadi. Sedangkan murokab isnadi itu yang kedua itu adalah musnad daripada yang awal, mengisnad yang memberikan ifadah. Begitu juga nanti insya itu juga nggak ada nisbah, dianggap nggak ada nisbah. Karena nisbah yang dimaksud itu adalah nisbah bidzat. Oke, lanjut dulu. Kenapa nisbah layak dipersoalkan? Karena keberadaan nisbah itu ada dua kemungkinan. Imma mutabik lil waqi, imma ghair mutabik. Kalau misalnya nisbahnya mutabik lil waqi, maka nisbahnya dinamakan dengan nisbah shadiqah. Kalau mukhalif, maka kadzibah. Kalau misalnya suatu klaim punya nisbah yang mutabik lil waqi atau shadiqah, maka klaimnya dianggap sebagai klaim shadiq. Al-khobar shadiq namanya. Kenapa khobar dikatakan shadiq? Karena khobar itu memiliki nisbah yang nisbahnya itu mutabik lil waqi. Ini kan pemahaman qadiyah. Kenapa khobar itu dikatakan kadzib? Karena khobar itu memiliki nisbah dan nisbahnya mukhalif lil waqi. Jelas? Nah, gara-gara nisbah taradud baina dua itulah akhirnya layak untuk dipertentangkan atau layak untuk dipersoalkan. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan pertentangan ini hanya diperuntukkan kepada yang awalnya yang sejatinya punya nisbah. Sehingga akhirnya sesuatu yang sejatinya tidak ada nisbah itu enggak layak dipertentangkan. Karena enggak taradud antara apa dan apa dia. Kayak itu enggak taradud antara A dan B, antara C dan D seperti itu. Oke, ini jelas nih. Hah? Enggak, masuk. Karena kan berarti ada nisbah. Nisbah maksudnya ada karakteristik nisbah. Yang karakteristik nisbahnya itu dinafikan. Seperti itu. Itu nanti kita katakan ada nisbah. Makanya waktu saya sebutkan nisbah di sini tadi, ai wujudi nisbah atau nafyu nisbah. Maksudnya adalah karakteristik nisbah, ada atau tidak adanya, kayak itu misalnya. Kadzib kalau dia itu enggak mutabik lil waqi. Kalau misalnya dia menyatakan tidak ada nisbah dan waqi'nya memang tidak ada, maka shadiqah. Jelas nggak? Gitu. Maka nisbah shadiqah itu nanti namanya. Oke, lanjut. Berarti ini diperuntukkan untuk yang sejatinya punya nisbah. Baru nanti nisbah itu ada dua, gitu. Ada nisbah sharihah, ada nisbah dimniyah.
Nah, itu nanti setelah itu dulu. Nisbah shorihah itu berarti sesuatu yang secara shorih punya nisbah. Ada yang secara dimni, secara shorih dia nggak punya nisbah. Tapi kalam ini melazimi ini, itu tadi secara dimninya, tadomuni maksudnya, tadomuni. Kalam ini tersirat ini maksudnya. Maka secara tadomuninya, mafhum tadomuninya ini yang memiliki nisbah. Nah, itu nanti di depan dulu. Yang penting kita pahami di sini sesuatu yang secara shorih punya nisbah, seperti khobar atau qadiyah. Oke. Seperti taksim sama ta'rif. Nah, di sini kita buat kullu AB itu statement. Lalu akhirnya tidak disetujui ininya keberadaan karakteristik nisbahnya. Atau pernyataan kullu A laysa B. Kullu A laysa C misalnya. Enggak, jangan B, nanti mulakbat. Kullu A laysa C. Pernyataan kullu AB atau kullu A laysa B intinya tidak disetujui karakteristik nisbah yang ada di dalam pernyataan ini atau pernyataan ini. Jelas ya? Nah, maka akhirnya yang dilakukan apa? Mendalili ini. Jelas? Mendalili ini. Maka di saat ada orang mengatakan, misalnya dia mau mendalili kullu A B. Dia dengan mengatakan, kenapa kullu A B? Karena nih si fulan tadi ini misalnya statement dia kullu A B. Kenapa? Karena kullu AC dan kullu CB. Makanya dia berstatement kullu A B. Atau seandainya dia berstatement kullu A laysa C misalnya. Oh, enggak usah C lah, D aja biar pemain lain. Karena udah ada C di sini. Kullu A laysa D. Nah, kenapa? Apa kalau misalnya di syakal satu yang menghasilkan kuliah salibah? Kullu A, karena kullu A itu K, wa kullu K laisa D. Jelas nggak nih? Kan ini kan yang menghasilkan kuliah salibah kan di syakal satu kan? Karena kan ijab fi sugro kuliah fi kubro. Maka menghasilkan natijah atau statement kullu A laisa D. Oke, ini dua statement tadi. Saya kenapa memberikan yang satu salibah yang satu mujabah? Agar kita pahami bahwasanya baik mujabah atau salibah bukan perihal ada nisbah atau tidak ada nisbah, tapi perihal karakteristik nisbah. Apakah karakteristik nisbahnya itu diisbat semua atau sebagian, atau dinafikan semua atau sebagian? Itu yang dinamakan dengan karakteristik nisbah. Karena khawatirnya nanti salah memahami, dikira sodikoh itu yang nisbahnya ada. Sedangkan kalau tidak ada nisbah, kadzibah, berarti qadiyah yang salibah, kadzibah dong jadinya. Enggak kayak gitu. Qadiyah salibah menafikan nisbah dan sesuai dengan waqi, maka itu juga dikatakan sodikoh. Jelas ya? Jadi karakteristik nisbah mutabik lil waqi atau tidak mutabik lil waqi. Oke. Maka di sini tadi ini adalah dalil dari klaim ini. Jelas? Ini adalah dalil dari klaim ini. Jelas ya? Di situ. Nah, di saat maka di sini kita berikan nama dia nanti. Ini kita belum memunculkan orang kedua ini. Orang kedua nanti di sini aja nih Fulin. Di saat si Fulan ini memiliki statement kullu A itu B, Fulan memiliki statement kullu A itu B, maka sebatas dia memiliki statement, dia dinamakan dengan al-mudda'i. Statementnya dinamakan dengan al-mudda'a atau ad-da'wa. Ini saya perkenalkan dulu istilah, biar nanti waktu dia sebut-sebut, oke, jelas? Di saat seorang memiliki statement ini, belum didalili, baru sebatas dia punya statement, maka dia dinamakan mudda'i sebagai seorang yang memiliki statement. Statementnya dinamakan dengan mudda'a atau dakwah. Jelas ya? Oke, baik statementnya ini ataupun ini, maka kullu A laysa D itu juga dakwah atau mudda'a. Kita tuliskan aja di sini. Maka ini adalah mudda'a atau ad-da'wah. Oke, jelas? Di saat si Fulan ini mendatangkan dalil daripada statement dia,
Jelas? Di saat si fulan mendatangkan dalil daripada statement dia, maka di saat itu dia juga berstatus sebagai mustadil. Mustadil. Berarti ini dalilnya kan? Mustadil. Nih, dia berstatus sebagai mustadil. Sehingga kalau seperti itu, maka ini tadi, qiyas ini tadi dinamakan dengan ad-dalil. Kalau qiyas ini adalah dalil, maka statement dia yang tadi itu adalah madlul. Jelas ya? Itu adalah madlul. Maka di saat itu statement dia tadi juga madlul. Kenapa? Karena madlulud dalil. Walaupun nanti penamaan statement dia madlul itu setelah dalili dan jarang dinamakan madlul. Yang penting kita udah tahu aja hubungan dal, madlul dan seterusnya. Ini dalil atau dal, biar nanti nggak terkecoh. Beda emang dalil sama dal. Lah, di sini sama. Dalil itu dal. Bedanya yang satu isim fa'il, yang satu isim fa'il. Yang satu wazan fa'il, yang satu fa'il gitu. Jelas? Nah, dalilnya seorang mustadil nih, saya kasih nama dulu nih, biar nanti bersahabat. Baru nanti ta'rif dari masing-masing ini kita lihat di kitab. Biar di saat kita udah punya gambaran baca kitab enak, ke DT kita nanti dengan pemahaman kita. Dalilnya seorang mustadil, yaitu ini tadi, dalilnya itu kan yaitu hujjah ya, maka dinamakan hujjah. Dalilnya seorang mustadil itu juga dinamakan dengan illah. Dalilnya seorang mustadil itu juga dinamakan dengan illah. Namanya, ini bukan illah konsepnya falasifah, tapi memang penamaan di sini. Memang namanya illah. Maka salah satu namanya illah, maka seorang yang mendatangkan illah itu nanti dinamakan juga sebagai al-mu'allil. Sehingga akhirnya natijahnya menjadi ma'lul. Ini belum muncul konsep sani nih. Kita jelaskan karakteristik dulu si mu'allil. Maksudnya natijahnya itu kan dakwah itu kan? Dakwah. Tapi yang sudah diilahkan, yang sudah diilahkan. yang muradif itu. Muradif. Ini muradif semua. Maka kita pisahkan ini dari gabungannya ini, ya gitu. Maka ini adalah natijah atau klaim awalnya tadi, atau ini adalah dalil, ini muradif semua ini. Ini adalah muradif semua juga, mudda'i, karakteristik dia fulan. Sampai sini jelas? Oke. Tapi yang harus kita pahami, masing-masing ini, dan ini, itu di satu sisi semuanya qodiyah kan? Jelas ya? Oke, berarti ya udah, berarti semua ini qodiyah. Tapi posisinya di sini, dengan sudut pandang ini, dia bernama mudda'a. Dengan sudut pandang ini, dia madlul. Dengan sudut pandang ini, dia ma'lul. Dengan sudut pandang ini, dia natijah. Kan gitu kan? Begitu juga dia. Dengan sudut pandang ini, dia sugro. Dengan sudut pandang ini dia kubro, dengan sudut pandang ini muqaddimah dan seterusnya. Padahal masih sama-sama. Itulah yang dinamakan dengan masodaknya satu, mafhumnya beda-beda karena sudut pandangnya beda-beda. Jelas? Oke. Istilah sudut pandang. Istilahnya sudut pandang. Apa istilahnya? Perspektif dong. Itibar ya? Itibar. Min haitsu itu berarti maksudnya sudut pandang gitu. Bi'tibari kada. Itu sudut pandang. Oke, ini nanti ini silakan praktekkan ke sini biar nggak kita tulis dua kali. Yang penting sama nanti maksudnya. Oke. Di situ kita selesai itu. Menjelaskan karakteristiknya si fulan pertama, si pemilik dakwah atau si pemilik mudda'a. Gitu. Maka ini nanti di satu sudut pandang juga, ini dalil dia, satu sudut pandang kan, di mantik kita mengenalnya dengan nama qiyas. Gitu kan dalilnya. Atau hujjah. Sehingga kalau misalnya itu qiyas atau hujjah, maka ini menjadi natijah. Maka ini menjadi natijah. Maka yang ininya sugro, yang ininya kubro. Ini natijah. Tapi tetap baik sugro, baik kubro atau natijah, ketiga-tiganya itu adalah qodiyah.
Kalau ketiga-tiganya qadiyah, maka tetap sugro itu adalah suatu dakwah juga yang layak untuk didalili lagi. Kubro itu juga dakwah yang layak untuk didalili lagi. Jelas? Nah, di saat ini, di saat suatu dakwah sudah didalili, maka nanti dinamakanlah dakwah ini dengan nama dakwah al-mudallalah. Dakwah yang sudah didalili. Tapi kalau misalnya dakwanya masih sendiri tok, belum ada dalil apa-apa, itu dinamakan dengan dakwah ghair mudallalah, yang belum didalili. Jelas? Berarti qadiyah yang berdiri tok sendiri itu nanti dinamakan juga dengan dakwah ghair mudallalah. Oke, ada yang kurang jelas? Sama kayak majul. Yang di mana? Dakwah mudallalah sama majul sama. Sama, tapi maksud iya boleh. Madlul mudallalah. Mudallal itu berarti sudah didalili. Oke, ini spesifikasinya dulu nih biar paham. Lanjut ya. Di saat itu, nah, maka kita lihat ini nih, si fulin, pihak yang tidak menyepakati akan karakteristik nisbah di pernyataan ini, atau pihak yang tidak menyepakati akan karakteristik nisbah yang ada di dalam pernyataan ini, seperti itu. Maka munadharah akan terjadi munadharah hanya kepada dakwah mudallalah, dakwah yang berdiri sendiri lalu dibantai, apalagi bantainya dengan memberi dalil, maka itu nggak dikatakan munadharah makbulah, itu nanti dinamakan dengan mukabarah, gitu. Jadi munadharah akan dikatakan munadharah, ada dakwah sudah didalili dan yang tidak diterima adalah baru nanti titik-titik tertentu. Kalau misalnya tidak diterima ininya, maka ini munadharah yang makbulah, namanya ini. Kalau tidak terima ininya, maka ini munadharah makbulah, namanya ini. Ini gitu. Jelas? Karena inti daripada munadharah itu tadi apa? Munazaah atau mudafaah. Kayak itu. Nah, munazaah itu tidak melulu munadharah. Karena munadharah ini maksud itu adalah mudafaah tapi idharan lil haq. Idharan lil haq. Nah, nanti apa itu hak? Apa itu? Dan nanti aja dulu. Nah, maka kita lihat sisi di fulin ini nanti. Fulin ini adalah pihak kedua. Gitu ya. Pihak kedua yang menyatakan ketidaksepakatan akan karakteristik nisbah yang ini. Kalau sebatas ketidaksepakatannya dengan menanyakan dalilnya apa, muncul ini, itu belum terjadi munadharah. Walaupun nanti dikatakan munadharah itu ala hasabil majaz, dikatakan seperti itu. Tapi munadharah itu di titik di saat seorang mudda'i sudah mendalili dakwanya lalu masih tidak diterima, baru itu terjadi munadharah. Karena munadharah itu urusan dalil, bukan urusan dakwah. Yaitu urusan dalil yang ada di dakwah. Benar, karena dia hanya sebagai natijah. Kapan suatu dakwah bisa memiliki dalil? Di saat dakwah itu adalah dakwah pribadi dia. Tapi kalau misalnya ada suatu dakwah atau ada suatu statement yang dia katakan ini saya hanya sebatas dengar dari ustaz saya, itu berarti bukan dakwah dia. Yang perlu kita selesaikan di situ adalah tahqiq nukulnya, tahqiq nakalnya. Perjelas dulu nakalnya, benar gak ini dari ustaz kamu? Gitu yang harus dikelarkan. Atau yang harus kita setelah kita akidkan, oh benar dari ustadznya, maka yang harus dikejar adalah ustadznya, bukan dia. Paham ya? Setelah ditahqiq penukilannya benar dari ustadznya, ternyata tetap dia nggak kita serang. Yang harus diserang itu adalah si pekatanya. Ternyata pas didatangi ustadznya, dia menyatakan saya juga dari kitab, misalnya kayak gitu. Nah, udah berarti tetap nggak itu baru kita lihat kitabnya, di kitab baru ada dalilnya, kayak itu nanti. Oke, maka nanti yang dilakukan fulin itu ada beberapa sifat, ada beberapa sikap. Nah ini nanti sikap-sikap yang akan kita latih. Kalau kita tidak sepakat akan suatu statement, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tanyai dulu, ini statement pribadi kamu atau kamu nukil kalam orang. Kalau dia katakan ini statement pribadi saya, oke. Kalau ini statement pribadi kamu, landasan kamu ngomong apa?
Jadi nggak langsung kita katakan, oh statement pribadi kamu salah itu, nggak kayak gitu. Itu malah debat kusir nanti jadinya. Jelas ya? Jadi waktu udah kita akidkan tadi, oh ini statement pribadi kamu, landasan kamu apa? Oh landasan saya karena gini, dan kalau gini maka gini, makanya saya berstatement gitu. Oke, baru terjadi itu nanti. Karena kalau misalnya kita mendengar landasan dia dan tidak terima, berarti kan kita akan mempermasalahkan landasannya kan? Maksudnya kita akan mempermasalahkan beberapa titik gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat, oh ini statement kamu, landasannya apa? Landasannya ini, karena ini maka gini. Oh gitu, oke. Nah, kalau gitu kan berarti nggak terjadi apa-apa. Inqata al-kalam itu nanti namanya. Jelas ya? Jadi misalnya di saat ada orang, kenapa kamu bilang kayak gini? Karena gini, kalau gini maka gini, makanya saya bilang gitu. Oh gitu, ya udah. Nah, kalau gitu kan nggak terjadi apa-apa. Nah, ini masalahnya di saat sudah didatangkan landasannya, akhirnya masih ada yang tidak disepakati. Jelas? Nah, ketidaksepakatannya itu nanti ada di beberapa titik. Jelas ya? Sampai sini bisa kebayang ya? Gitu. Oke, seperti misalnya orang menyatakan kulu AB. Pertama kita tahqiq dulu. Kamu menyatakan kulu AB itu statement pribadi kamu atau kamu nukil orang? Oh, saya nukil orang. Udah, nggak usah dilanjutkan. Kalau dikatakan, oh saya ini adalah statement pribadi saya. Tanyakan landasannya apa? Dimunculkan. Muncul ini. Oke, di saat muncul ini kita lihat dulu, kita masih nerima atau masih tidak terima. Kalau saat sudah dimunculkan, oh gitu, ya udah, jelas banget sudah landasan dia. Oke, berarti nggak terjadi apa-apa, jadi ya kan, inqata al-kalam, selesai. Nah, kalau misalnya kita masih tidak menerima, kan masih kita kejar nanti itu. Bentar, kulu AC, nah, kan kayak itu misalnya, atau bentar, kulu CB, kan gitu. Bentar, ini nanti gini loh, nah, gitu, seterusnya itu. Nah, maka fulin atau pihak kedua di saat itu akan menanyakan landasan dari masing-masingnya, kayak gitu. Jelas ya? Maka yang dilakukan fulin pihak kedua ada beberapa sikap, yaitu apa? Pertama, yaitu menanyakan landasan dari muqaddimah dalilnya. Muqaddimah dalilnya. Maksudnya apa? Ini adalah natijah, ini dalil, gitu. Nah, waktu dikatakan muqaddimah dalil, kalau di dalam ada bahas itu nanti mencakup 4 hal. Enggak cuman sugro kubro, ada tambahan lagi 2-nya. Sugro kubro, terus syartul intad, sama namanya takrib. Itu di depan aja nanti. Saya memberikan gambaran aja dulu. Mempermasalahkan muqaddimah dalil. Kayak itu misalnya, berarti mempermasalahkan imma sugro, imma kubro, imma syartul intad, imma takrib. Jelas ya? Yang dipermasalahkan itu. Nah, kalau seperti itu, maka yang dia tanyakan adalah apa dalil sugro kamu? Apa dalil kubro kamu? Apa dalil kalau bahwasanya ini muntid? Apa dalil bahwasanya ini terjadi takrib? Seperti itu. Itu kalau yang dilakukan seperti itu sama si fulin, maka yang dilakukan tadi itu dinamakan dengan mana sikapnya dia. Jadi misalnya seorang ini mu'allil, nanti kita akan sering menggunakan nama mu'allil sini ya. Mu'allil sudah memaparkan statement, lalu memaparkan dalilnya, lalu si fulin meminta dalil atas muqaddimahnya, gitu, meminta dalil atas apa dalil kulu AC, apa dalil kulu CB, itu maksudnya menanyakan dalil atas muqaddimahnya, atau apa dalil kalau ini muntid, apa dalil kalau ini takrib, itu nanti depan kalian akan ngerti dengan sendirinya. Intinya kalau dilakukan seperti itu, maka yang dilakukan sama si fulin itu namanya mana. Mana itu salah satu jenis munadharah dan itu munadharah yang diterima, gitu. Nah, maka di saat itu kan berarti dia meminta dalil tuh si fulin. Maka di saat itu si fulin berstatus sebagai as-sa'il, berstatus sebagai sa'il, gitu. Berstatus sebagai sa'il. Atau sebatas si fulin itu tidak terima dengan maksudnya mempersoalkan dengan dalilnya, maka si fulin itu juga nanti berstatus dinamakan sebagai al-mu'tarid. Nah, dalam ilmu ini yang paling akan sering kita gunakan, si fulan pertama kita menggunakan nama mu'allil, si fulan kedua, fulin, kita namakan dengan sa'il. Itu aja tuh yang paling sering kita gunakan. Tapi ini nanti sama, mu'tarid, sa'il itu sama.
Nanti di sini ada satu nama lagi nih, mudda'i, mustadil, mu'allil, nama lainnya juga nanti al-mujib. Ini kita hapus saja ya. Ini sebagai contoh aja nih tadi. Al-mujib, yang menjawab. Kenapa? Karena dia kan yang diminta, maka dia yang menjawab. Al-mujib, nama lainnya. Al-mujib. Kenapa? Karena dia yang disail. Dia itu mas'ul, maksudnya dia itu yang diminta untuk menjawab. Makanya akhirnya dia yang menjawab. Oke, tadi bisa kebayang nggak? Kalau misalnya si Fulin yang sekarang berstatus sebagai sail mempersoalkan tentang apa dalil ini, apa dalil ini, itu maksudnya mempersoalkan muqaddimah dalilnya, kayak gitu. Dia maksudnya tadi dia menanyakan dalil ini apa, dimunculkan. Oke, waktu menanyakan dalil ini apa itu belum terjadi munadharah karena kita baru bertanya landasan. Tapi di saat landasan udah diberi masih dipersoalkan baru terjadi munadharah itu. Jelas ya? Nah, waktu menanyakan apa dalil kulu A itu C? Atau apa dalil kulu C itu B? Kayak itu misalnya. Atau apa dalil kalau ini muntid? Atau apa dalil kalau ini takrib? Nah, itu nanti aja dulu. Yang baru kita dengarkan sugro, kubro sama syartul intat saja. Oke, ya apa nanti yang ada namanya takrib, nanti aja di depan itu. Prioritas itu kan maksudnya kalau Sugro kubronya itu masuk ke dalam dorab yang dia itu muntid. Itu namanya syartul intat. Kayak itu. Misalkan ditanya apa dalil bahwasanya ini muntid misalnya, dia nanti mengatakan ini syakal pertama. Dan sugronya kuliah mujabah, kubronya kuliah mujabah. Sugro bentuk dorab seperti ini itu muntid, itu nanti dalilnya syartul intaj. Karena bisa jadi nanti dia mendatangkan qadiyah, mendatangkan kiasnya benar, muqaddimah kiasnya benar, sugronya benar misalnya, kubronya benar, tetapi itu dorab yang tidak muntid. Berarti yang dipersoalkan bukan sugronya, bukan kubronya, tetapi syartul intajnya. Nah, syartul intaj itu nanti termasuk muqaddimah dalil. Jadi waktu dikatakan muqaddimah dalil itu enggak hanya sebatas sugro kubro. Sugro kubro hanya bagian dari muqaddimah dalil. Jelas nih? Nah, maka nanti kalau yang ditanyakan itu apa dalil ini, itu nanti nama jenis munadharah yang dilakukan sama Fulin itu adalah mana namanya. Mana atau nama lainnya itu adalah munaqadhah. Atau nama lainnya itu adalah munaqadhah. Atau nama lainnya itu an-naqd at-tafsili. An-naqd at-tafsili. Naqd tafsili nama lainnya. Al-man'u atau al-munaqadhatu atau an-naqdu at-tafsili namanya. Bisa kebayang nggak? Ya, coba tanyakan ini sebelum lanjut. Oh iya, bercabang-cabang. Orang berdalil itu sampai titik si Fulin ngerasa udah zohir banget, taslim. Sampai titik itu. Atau sampai titik si Fulan ngerasa nggak bisa berdalil lagi dia. Waktu ditanyakan ini gimana? Ini gimana? Oh iya juga ya, muskilah ternyata emang dalil. Sampai titik seperti itu, nggak bisa datangin dalil lagi dia. Nah, nanti sampai titik itu intinya. Tapi harus sampai titik itu, nggak mungkin dia itu nggak ada habisnya, kan akan terjadi daur atau tasalsul nanti. Ujung-ujungnya lempar kursi kan jadinya, debat kusir maksudnya. Ujungnya depan kusir, nggak ada ujungnya. Panjang. Ya memang panjang sampai titik doruri. Gitu, sampai titik doruri. Ya doruri itu ada 5 nanti itu kan yang kita bahas kemarin. Oke. Tadi itu kan ini kan bisa dikatakan mutadil atau mudai atau ma'lulat. Tapi tadi dikatakan kalau mudai atau dikatakan dakwah kalau sebelum ada dalilnya. Jadi kalau sudah ada dalilnya disebut mustadil. Iya boleh. Tapi boleh juga masih bilang mudai gitu. Sangat boleh, karena dia masih seorang yang berstatement, sekalipun statementnya sudah didalili. Status mudaya tetap bisa dipakai. Tadi itu maksudnya dari segi ini dinamakan ini, dari segi ini dinamakan ini. Bukan berarti di saat kita lihat dari sudut pandang yang lain menghilangkan status dia dengan sudut pandang yang lain. Kalau bicara
ketika mendatangkan Enggak bisa kayak itu. Itu yang penting itu hanya sudut pandang. Maksudnya kan bukan berarti di saat seorang bapak itu adalah anak dari kakek kita lalu hilang status sebagai anak. Bapak kita maksudnya. Bapak kita dari segi kita kan dia bapak. Kayak itu. Tapi dari satu sisi dia adalah anak dari kakek kita misalnya. Nah, bukan berarti gara-gara status dia sebagai anak dari kakek kita lalu status dia bapak kita hilang. Jelas nggak maksudnya? Itu semua masih berlaku. Kayak itu. Itu yang dinamakan dengan mafhum. Mafhum itu sudut pandang. Maksudnya bukan berarti di saat kita ngelihat gini misalnya. Bukan berarti di saat orang mengatakan gelas ini panjang menghilangkan status gelas ini sebagai yang apa ini namanya persegi 8 kayak itu misalnya. Ini kan persegi 8 nih. Bukan berarti menghilangkan itu, enggak, tetap ada, tapi itu adanya dengan sudut pandang ini. Ini ada dengan sudut pandang ini, enggak menghilangkan esensinya. Oke, tadi mana jelas enggak? Mana itu bentukan bantahan yang seperti apa? Gitu. Itu nanti salah satu adabnya si mu'allil juga, adabnya sa'il. Wazifatus sa'il, nanti namanya wazifatus sa'il. Nah, berarti ini sedang memposisikan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan baik bagi orang yang pemilik statement atau baik bagi orang yang membantah statement. Jadi maksudnya dua-duanya ini ada sikap sendiri. Baru nanti sikap ini yang diterima, sikap ini tidak diterima. Misalnya kayak itu aja. Bisa kebayang ya? Oke, itu mana? Berarti kalau tadi bisa diulang sedikit, maka mana itu adalah seorang sa'il mempersoalkan muqaddimah dalil. Nah, muqaddimah itu nggak hanya sugro kubro, tapi mencakup 4 hal: ima sugro, ima kubro, ima syartul intaj, ima takrib. Intinya mempersoalkan itu, kayak gitu, mempersoalkan itu. Jadi berarti di sini seorang sa'il tidak mempersoalkan ini kan? Gitu. Maksudnya kalau memang nanti ini udah aman, maka ya udah, ini aman berarti, karena ini madlul. Jelas ya, kalau dalil itu udah aman, maka membuat adanya madlul. Jelas? Gitu. Oke, lanjut. Itu maka sikap itu tadi dinamakan dengan mana. Gitu. Kalau sa'il melakukan seperti itu. Lanjut. Ini yang sikap yang dia lakukan. Kalau misalnya, lanjut lagi nih. Kalau misalnya yang dipersoalkan sama sa'il, dia mempersoalkan satu kesatuan ini, satu kesatuan dalil ini. Jadi bukan mempersoalkan sugro, bukan mempersoalkan kubro, tapi mempersoalkan kalau sugro dan kubro seperti itu, maka akan terjadi gini nantinya, dan itu mustahil misalnya. Atau kalau sugro dan kubro seperti itu, sedangkan di keadaan lain itu nggak terjadi. Jelas nggak? Nah, nanti secara detailnya waktu kita udah masuk babnya. Tapi kebayang nggak? Dia itu nggak mempersoalkan sugronya saja dan tidak mempersoalkan kubronya saja lah. Karena kalau dia mempersoalkan sugronya saja atau kubronya saja, maka itu dinamakan dengan mana. Makanya mana dinamakan juga nama lainnya apa? Naket tafsili. Kenapa? Karena yang dinaketkan itu ditafsil. Ini masalah misalnya kayak itu. Atau syartul intajnya masalah. Atau takribnya masalah, berarti mentafsil. Nah, kalau misalnya yang satu lagi ini dia nggak mempersoalkan sugro, nggak mempersoalkan kubro, tapi mempersoalkan dalil. Paham nggak? Dalil itu maksudnya ya sugro ya kubro gitu. Mempersoalkan dalil, maksudnya kalau dalil kamu gini, maka nanti akan terjadi gini dan mustahil itu. Jelas? Atau kalau dalil kamu gini, padahal di sisi lain itu nggak terjadi. Jelas nggak? Mendatangkan itu nanti namanya. Ada talazum. Maksudnya dia mengatakan kalau dalil kamu gini akan melazimi ini dan ini mustahil. Atau kalau dalil kamu gini, ini padahal nggak terjadi di sini. Gitu. Berarti standar ganda dong. Paham nggak? Gitu. Standar ganda itu maksudnya adalah kamu sekarang punya statement ini pakai dalil ini. Padahal ini berlaku dulu kemarin, gitu misalnya. Dan itu nggak menghasilkan madlul seperti yang sekarang kayak gitu misalnya. Jelas ya? Oke, itu nanti dikatakan berarti dia membantah dalil, gitu ya? Membantah dalil, bukan membantah muqaddimah dalil. Jelas? Dia membantah dalil, bukan membantah muqaddimah dalil. Itu nanti yang dilakukan sama sa'il itu salah satu jenis munadharah yang diterima juga
yang bernama an-naqd. An-naqdu. Jadi naqd itu istilah. Naqd. Atau nama lainnya naqd ijmali. Nama lainnya adalah naqd ijmali. Gitu. Nama lainnya naqd ijmali. Namanya iman naqd saja atau naqd ijmali namanya. Kebayang nih? Berarti naqd bisa kebayang. Jadi kalau naqd itu nanti dia mendatangkan sesuatu atau dia memiliki dalil yang ngebantah dalilnya si mu'allil. Kayak itu. Maksudnya kalau dalil kamu kayak gini, maka saya juga punya ini yang dimana membuat ini jadi nggak bisa dipakai. Dalilnya nggak bisa dipakai. Kayak itu apa? Imma nanti istilzamul muhal atau imma nanti terjadi jaroyan wa takhalluf. Jaroyan wa takhalluf ini dalil kamu berlaku padahal di kasus ini. Tapi madlulnya nggak sama. Nah, gitu maksudnya. Berarti beda. Dalil kamu cuma berlaku di sini saja, di lain nggak berlaku. Kayak gitu misalnya. Itu nanti jaroyan wa takhalluf. Itu nanti dinamakan dengan syahid. Dinamakan dengan syahid. Maksudnya yang tadi itu imam mendatangkan istilzamul muhal atau mendatangkan jaroyan wa takhalluf itu nanti dinamakan dengan syahid. Tapi itu jenis bantahan juga, bantahan yang masih diterima. Jadi dia nggak mempermasalahkan sugroto, tidak hanya mempermasalahkan kubro saja, tapi mempermasalahkan dalil, baik sugro atau kubro. Yang penting kalau sugro kubro kamu kayak ini, maka akan terjadi ini nanti, dan itu mustahil. Kalau sugro kubro kamu kayak ini, itu padahal di kasus lain tidak terjadi. Berarti jaroyan wa takhalluf. Jaroyan wa takhalluf nih, ini padahal berlaku di kasus ini, tapi nggak berlaku hukum yang sama. Itu namanya jaroyan wa takhalluf. Jaro fi hadzal makan wa takhallafal hukum. Itu maksudnya. Kebayang yang naqd? Ya, tanyakan, coba. Salahkan penggunaan dalilnya. Apa? Penggunaannya kurang pas tapi Iya, pendalilan dia itu dalil yang gak istiqomah gitu maksudnya. Atau pendalilan dia itu dalil yang akan menyebabkan mustahil di keadaan yang lain. Jelas gak? Pendalilan dia itu. Nah nanti lebih jelasnya saat kita masuk babnya. Yang penting kebayang ada jenis bantahannya seperti itu. Makanya nanti dinamakan dengan naqd ijmali. Kenapa? Karena yang dia bantah dalil, bukan muqaddimah dalil. Yang dia bantah memang ininya, bukan secara tafsil yang ini atau syartul intat, bukan itu. Jelas? Kalau dibuat itu kayak gini, yang misalnya ada sholat witir wajib kan adanya memang wajib. Ya. Sholat witir wajib. Apa dalilnya? Karena wabah Nabi. Ya. Wabah Nabi bahwa wajib. Iya. Akhirnya kita naqd. Loh, ada kok yang tapi nggak wajib. Itu. Duha misalnya. Duha wa dhawa Nabi. Duha wabah Nabi tapi tidak wajib. Ghairu wajib indana kayak itu. Itu berarti kan jaroyan wa takhalluf. Padahal berlaku maksudnya li'annahu wa dhawahun nabi wa kullu wa dhawahun nabi itu wajib. Padahal dalil itu berlaku nggak di dalam sholat duha? Enggak, maksudnya dalil itu ada di sholat duha enggak? Ada, tapi enggak berlaku namanya wajibnya tadi itu. Jelas ya? Nah itu gambarannya kayak gitu nanti. Jelas gak? Nah nanti lebih jelasnya kita ngelihat ininya aja, ngelihat waktu udah masuk babnya. Contoh-contohnya semua itu. Intinya ini nanti itu namanya jaroyan wa takhalluf. Standar ganda kan jadinya. Dia memakai dalil mewajibkan sholat witir gara-gara selalu dilakukan Nabi. Padahal tadi dia nggak mewajibkan duha. Padahal itu juga selalu dilakukan Nabi. Kan standar ganda jadinya. Oke. Itu naqd namanya. Bentukan seperti itu naqd atau naqd ijmali. Lanjut. Baru nanti kalau berarti kan tadi itu yang pertama ngebantah muqaddimah, yang kedua memang ngebantah dalil, yang ketiga bukan ngebantah muqaddimah, bukan ngebantah dalil, tapi ngebantah madlul. Karena konsepnya gini, dalil madlul itu kan seperti lazim malzum. Ini bantahan yang paling kuat itu, yang terakhir ini nanti. Kenapa? Karena kalau madlul dibantai, apapun dalil nggak berlaku lagi. Jelas nggak? Nah gini, saya kasih gambaran gini. Dal sama al-madlul itu kan seperti malzum
sama lazim kan? Nah, lihat, kita kemarin memahami. Kalau misalnya dal dirofa, apakah membuat madlul terrofa? Kalau dal dirofa, apakah membuat madlul terrofa? Coba. Anta jawat udzaka wa ta'ali wa raf'utai rafi awalin wala, itu kan dal madlul itu lazim malzum. Coba. Kalau misalnya dalnya itu ada, membuat madlul ada nggak? Wajib, gitu kan? Nah, masalahnya kalau dal nggak ada, apakah membuat madlul tidak ada? Nggak mesti, jelas ya? Paham ya di sini ya? Oke, ini dalil madlul juga kayak gitu nanti prosesnya. Kalau dal tidak ada, tidak mesti membuat madlul tidak ada. Sama kalau malzum tidak ada, tidak mesti membuat lazim tidak ada. Nah, sekarang di sini, kalau madlul ada, juga tidak mesti membuat dal ada kan? Bisa jadi madlul ini gara-gara dal yang lain. Jelas? Masalahnya kalau madlul berhasil dirofa, membuat dal apapun tuh terrofa. Paham gak maksudnya? Makanya akhirnya munadharah terkuat itu adalah mu'aradhah. Yang ketiga ini tadi. Kenapa? Karena yang ketiga ini nanti misalnya gini, dia udah berhasil membuktikan ini salah misalnya. Di saat berhasil membuktikan ini salah, apakah itu membuat ini salah? Enggak mesti. Jelas ya? Atau dia sudah berhasil membuktikan ini salah. Ini salah karena jarang takhalluf atau karena istidlalul muhal. Udah berhasil membuktikan ini salah. Tapi itu juga belum membuat ini terbantai. Jelas ya? Kayak itu. Tapi setidaknya membuat dia tidak menyimpulkan ini, gitu aja. Karena kan kita ngebantai dalil dia, setidaknya tidak membuat dia mengatakan ini berstatement ini. Jelas nih? Oke. Makanya akhirnya misalnya seorang di mana sampai titik ini dia bisa ganti dalil kayak gitu, atau seorang di nakat ini, oh ya ini nggak bisa dipakai, ganti dalil bisa kayak gitu. Masalahnya kalau orang udah kena yang ketiga ini, ininya memang terbantai, maka kalau madlulnya terbantai, dal apapun yang kamu datangkan udah nggak ngaruh lagi. Jelas ya? Oke, maka ini yang ketiga ini nanti ini. Yang ketiga itu adalah di saat yang memang mau dibantai, memang udah didalili, misalnya kalau A itu B, secara sikap yang benar kita nggak boleh langsung ngebantai ini. Yang kita tanyakan itu apa? Apa dalilnya? Ini kalau A itu C, kalau C itu B. Oke, saya nggak ada masalah dengan kalau A itu C, saya nggak ada masalah dengan kalau C itu B. Gitu nanti jadinya. Tapi saya punya dalil yang madlulnya gini. Saya punya dalil yang madlulnya itu ba'du A laisa B. Paham gak maksudnya? Madlulnya A berarti dia memiliki sesuatu yang ngebantai ini. Paham ya? Gitu. Hah? Terserah, dalil sama, dalil beda kayak gitu. Itu nanti jenis mu'aradhah. Nanti mu'aradhah itu ada yang dalilnya sama, ada yang dalil beda. Tapi ala kulli hal, dia ngebantah madlul. Setelah dia mendengar dalil, oke, saya nggak ada masalah dengan ini, nggak ada masalah dengan sugronya, saya nggak ada masalah dengan kubronya. Tapi masalahnya, saya sekarang punya dalil yang madlulnya itu adalah ba'du A laisa B. Berarti seandainya dalil saya itu benar, ini kalau mengisbat dal, mengisbat madlul nggak? Kalau mengisbat dal, mengisbat madlul nggak? Mengisbat madlul kan? Kalau terisbat madlulnya saya, maka terbantah madlulnya kamu. Kalau udah terbantah madlulnya kamu beri 1000 dalil terhadap madlul kamu udah nggak ada ngaruhnya. Nah, itu berarti udah main bantah-bantahan dalil, maksudnya udah main adu-aduan dalil itu. Makanya dinamakan dengan mu'aradhah, saling berhadapan kayak itu, saling berhadapan, saling adu kayak itu. Oke, kamu punya dalil madlulnya itu, saya juga punya dalil madlulnya, tanakut dengan madlulnya kamu. Kita buktikan kekuatan dalil kita masing-masing, kan kayak itu jadinya. Oh, dalil saya ini karena gini-gini sampai titik, oh iya udah nggak bisa terbantahkan lagi nih. Sebegitu kuatnya nanti waktu dia datangkan dalil. Jelas? Nah, itu nanti jenis ketiga itu dinamakan dengan mu'aradhah. Gitu. Jenis ketiga itu dinamakan dengan mu'aradhah namanya. Paling kuat. Itu udah yang kalau misalnya sampai titik nazori, sampai titik doruri udah nggak terbantahkan, sehingga kalau masih ngebantah itu mukabaroh, nggak layak untuk dihadapi lagi. Misalnya sampai titik kita udah membuktikan langit di atas masih, oh nggak mesti kayak itu misalnya, udah bubar kayak itu nggak ada ujungnya udah kalau seperti itu, karena tujuannya udah bukan izharunil haq lagi, bukan izharunil haq. Jelas ya? Itu tadi 3 sikap yang dapat diterima.
Oke, kebayang nih. Nah, itu cuman gambaran. Nanti ini ada detailnya, ini ada detailnya. Ini ada detailnya, ini ada detailnya. Kayak itu, masing-masing itu ada detailnya. Tapi setidaknya kita bisa ngelihat. Ini tadi rangkuman ini kita udah udah kebayang nanti. Oh, berarti setidaknya secara sikap apabila kita punya statement, gitu kan? Kita punya statement lalu dibantah. Kita lihat dulu bantahannya bentuk seperti apa. Kayak itu misalnya. Atau kalau misalnya kita tidak setuju dengan suatu statement, maka apa sikap yang harus kita lewati dahulu? Bukan langsung kamu salah, apa-apaan ini, nggak kayak gitu. Kita orang punya statement, kita nggak setuju misalnya, berarti kita sebagai posisi sa'il kan? Maka yang pertama kali kita tanyakan, ini statement kamu atau nukil orang? Oh, statement saya, oke. Apa landasannya? Oh, landasannya gini. Oke, saya nggak ada masalah dengan landasan itu, tapi saya punya dalil yang madlulnya tanakut dengan statement kamu. Nah, itu udah paling kuat itu, nggak basa-basi lagi itu jadi ya. Kan gitu, udah akhirnya main bukti-buktiin nanti. Siapa dalil yang terkuat? Karena kalau misalnya dalilnya terkuat terbukti benar, mengisbat madlul. Jelas ya? Gitu, mengisbat madlul. Atau misalnya dia udah memberikan landasan, oke, kalau landasan kamu itu sugro kamu ini apa landasannya? Nah, itu berarti mana? Kubro kamu apa landasannya? Atau apa landasan ini muntij gitu? Atau takrib itu nanti aja, itu gorib banget, baru kita dengar kayaknya. Atau misalnya yang dia bantah itu nggak sugro, nggak kubro, tapi dia katakan, oke, kalau sugro kamu kayak ini, tapi masalahnya nanti akan terjadi mustahil loh, gitu misalnya. Atau oke, kalau sugro kubro kamu kayak ini, tapi masalahnya itu nggak berlaku di sini, kan gitu kan? Gitu, berarti kita ngebantah dalil dia. Nah, saat seperti itu, maka diperkenankan bagi si mu'allil ganti dalil. Jelas nggak? Gitu. Imma masih mempertahankan dalilnya tadi dengan menjelaskan, oh maksud saya di sugro ini, maksud saya di kubro ini, sehingga akhirnya tidak terjadi al-jarh wal khuluf misalnya. Maksud saya di sugro ini tidak terjadi, gitu nanti intinya. Atau ganti dalil. Gitu. Nah, berarti yang ini tahapan nih nanti. Tahapan ini yang awal banget kan. Sebatas dia masih mempersoalkan sugro kubro kayak itu kan. Ini lanjutannya, ini yang terkuat ini, mu'aradhah. Mu'aradhah di saat sampai titik saya punya dalil madlulnya itu tanakut dengan madlulnya kamu. Jadi fokus langsung ke natijahnya. Fokus langsung ke natijah. Dia nggak basa-basi lagi dengan menanyakan landasan kamu apa, kenapa kayak ini, kenapa kayak ini. Karena kan kalau misalnya masih menanyakan itu kan dia masih nggak mempermasalahkan dengan natijah aslinya, tapi dia masih mempermasalahkan kenapa kamu bernatijah ini. Seandainya nanti dalil kamu udah benar, oke, natijahnya saya terima, kan kayak gitu. Dari awal dia nggak bermasalah dengan natijahnya, tapi dia mempersoalkan apa landasan natijah kamu. Dikejar nanti terus sampai sini, gitu. Walaupun kita secara sadar, secara sepenuhnya sadar bahwasanya seandainya kita udah berhasil membuat dia terdiam akan dalilnya, itu nggak membuat madlulnya hancur, kan gitu kan? Karena merofa dal tidak membuat rofa madlul. Tapi setidaknya kita sampai titik membuat dia tidak berstatement madlul. Karena landasannya tidak bisa membuat mengisbat madlul, gitu kan? Oke, berarti dia harus ganti dalil terus, kayak itu. Sampai titik dia udah nggak bisa lagi, udah. Padahal di awal kan dikatakan kita nggak boleh debat ada di natijahnya. Yang di debat itu di mukadimahnya. Tapi kalau sistem mu'aradhah kita kan langsung. Oh bukan, nggak boleh debat di natijah kalau natijah itu belum didalili. Berarti kalau sudah didalili. Boleh, sangat boleh. Langsung disikat boleh. Karena maksudnya kita udah dengar landasan dia, gitu kan? Karena kita udah dengar landasan dia. Yang nggak boleh debat itu kalau orang belum memaparkan statementnya. Dan nggak boleh juga kita memotong omongan orang di saat dia itu masih, itu nanti ada adabul munadharahnya nanti itu. Ada adab-adabnya, nggak boleh memotong saat dia masih berdalil, nggak boleh mengangkat suara, nggak boleh mengkerdilkan dia, nggak boleh itu tuh. Ada akhlak-akhlaknya nanti, ada adab-adabnya nanti sana. Jadi kebayang ya di sini ya. Nah nanti insya Allah pertemuan besok kita jelaskan tentang ini yang diterima. Ini 3 sikap yang diterima. Muwajjah maksudnya, muwajjah makbulah. Muwajjah itu maksudnya adalah sikap yang layak untuk dihadapi. Misalnya kita punya statement lalu dibantah dengan salah satu dari 3 sikap ini, itu layak untuk dihadapi. Kayak itu misalnya. Nah baru nanti ada beberapa sikap yang nggak layak dihadapi.
Ya, itu nanti aja pertemuan besok. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.